Di setiap daerah, di setiap provinsi, maupun di setiap desa, baik di kota maupun di pelosok-pelosok, pasti tentulah akan mengenal dengan makhluk satu ini, yaitu tuyul. Apakah saudara selama ini hanya mendengarkan ada tuyul, dan cuma mendengarkan kata orang? Dan bagaimanakah untuk mengetahui? Maka ilmu ini sangat bermanfaat. Ciri-ciri orang yang mempunyai tuyul dan bagaimana cara menangkalnya secara jitu agar uang kita aman dari tuyul tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi ummihi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini para saudaraku dimanapun berada, kita berjumpa kembali di dalam channel Mbah Salim. Dan dalam pengijazahan kali ini kami akan mengulas yaitu ciri-ciri tentang orang yang mempunyai pesugihan tuyul. Mungkin di lingkungan saudara ataupun di sekitar saudara ada tuyul yang berkeliaran, ataupun saudara sering kehilangan uang, baik uang kecil nominal maupun uang yang besar. Tapi saudara cuma bisa bengong dan tidak tahu harus bagaimana cara menangkalnya. Dan seperti apakah sih yang mempunyai tuyul tersebut, orang-orangnya atau juragan majikannya? Maka kami akan kupas di sini dan saudara tentunya dapat ilmu, yaitu menangkal tuyul secara mudah. Sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya bagi saudara yang belum subscribe, silahkan untuk share channel Mbah Salim agar bermanfaat kepada orang yang membutuhkan di sana. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri orang yang mempunyai pesugihan tuyul dan cara kita menangkal secara 100% aman, yaitu orang yang melihara tuyul seperti berikut ciri-cirinya. Dan hati-hati bila saudara sudah mengetahui atau curiga kepada orang tersebut, jangan mencolok curiganya, simpan saja. Dan jangan memberi kabar kepada orang di sekitar saudara, jangan dulu, karena akan menimbulkan fitnah, karena tidak ada bukti. Tapi saudara sudah meyakininya. Nah, ini positifnya, saudara sudah waspada dengan orang tersebut. Nah, untuk dilihat secara mata biasa, memang hanya orang tertentu saja yang dapat melihat tuyul. Salah satunya si pemelihara tuyul itu sendiri, sang majikan yang tahu tuyulnya. Biasanya calon korban adalah orang yang memiliki uang banyak. Orang biasa-biasa saja, ya tuyulnya alergi atau tuyulnya tidak mau mendekati saudara. Jadi tuyul itu pintar, jenius. Dia tahu apa yang diprogram dalam pikirannya. Dia tahu apa yang membuat kesukaan majikannya. Itu sudah profesionalisme tuyul tersebut. Dia konsisten, uang dan uang, tidak lain-lainnya. Dan ada hikmahnya juga kalau kita menjadi orang yang ekonominya rendah karena aman dari pencurian tuyul. Orang kaya belum tentu merasa nyaman, ya kan? Karena dunia ini diberikan Allah, ada untung dan ada tidak untung. Belum tentu yang saudara anggap untung itu beruntung loh. Untuk juragan atau majikan yang memelihara tuyul tersebut biasanya mencari orang yang memiliki ekonomi lumayan lah. Dan tuyul itu mengikuti perintah majikannya. Bila arahnya ke selatan, ya dia ke selatan. Dan sang majikan biasanya berkeliling dulu untuk memantau situasi dan kondisi lingkungan tersebut. Aman tidak? Ekonominya orang-orang di lingkungan tersebut bagus tidak? Dan pagaran rumahnya kuat tidak? Jadi majikan sudah mengevaluasi posisi lingkungan sebelumnya. Tuyul tinggal mengikuti perintah majikan. Dan sebenarnya sosok tuyul tersebut
sangatlah menakutkan dan mengerikan. Postur tubuhnya yang amat kecil dengan kepala yang pelontos mengkilap serta gigi yang runcing. Suaranya seperti seekor ayam, seperti suara kuntilanak akan datang gitu. Kalau kuntilanak kan mau datangnya kruk 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 gitu. Kalau ini suaranya seperti ayam dewasa. Dan juga tuyul hidup bermasyarakat dan memiliki pemimpin di dalam alamnya loh. Di alam tuyul juga gitu. Ada pemimpin, ada ketua. Jadi tuyul itu dipercaya berasal dari janin yang gugur atau digugurkan. Tapi walau alam biswab, kita masih banyak versi tentang tuyul ya. Jadi kita tidak bisa mengambil satu versi. Memang ada pesugihan yang berasal dari janin yang gugur atau digugurkan. Bayi yang meninggal dalam kandungan yang telah berusia antara 7 bulanan memang ukurannya prematur atau sangat kecil, paling besar tidak lebih dari 20 cm. Kalau di Kalimantan biasanya bayi bajang, di Sumatera juga bayi bajang. Banyak kan cerita-cerita mistis tentang bayi bajang. Nah, seperti itulah. Meski dalam bentuk kecil, ia memiliki karakter anak-anak yang gemar bermain. Sementara yang menggambarkan sosok tuyul yang sesungguhnya menyerupai orang tua. Ada yang bilang seperti itu, yang berkepala gundul, cuma tubuhnya saja yang sangat kecil, serta sama sifatnya seperti anak-anak. Jadi tuyul itu berbeda-beda. Memang namanya tuyul, ada yang kelihatannya tua tapi kecil, seperti anak kecil. Ada yang kelihatannya muda tapi kecil juga. Jadi raut wajah tuyul itu berbeda-beda. Setiap majikan yang memelihara tergantung power kekuatan si tuyul tersebut. Nah, ia melakukan pencurian uang atas perintah majikan tentunya, karena sudah menandatangani kontrak. Segala risiko sudah ditanggung majikan. Ketika tertangkap oleh orang pintar atau ahli spiritual atau ahli kebatinan atau masyarakat, kalau tuyul ketangkap basah biasanya akan dilakukan interogasi dan tuyul akan bicara apa adanya. Namanya anak kecil, pasti jujur, lugu. Jika tuyul disakiti, maka mayoritas majikanlah yang akan merasakan sakitnya juga. Contohnya si tuyul ketangkap, terus tuyul disentil telinganya. Si telinga majikan yang ada di rumah juga merasakan sakit. Nah, a'udzubillahi min dzalik, begitu menyatunya si tuyul dengan ruhnya si majikan, lengket. Kebanyakan orang yang memelihara tuyul itu biasanya perempuan. Karena apa? Tuyul sangat suka sekali bila yang memelihara atau majikannya seorang perempuan. Bagaimana tuyul dapat dipekerjakan manusia? Nah, dari negosiasi gaib, sebelum ada ijab kabul antara majikan dan tuyul, yang ada juga yang berasal dari janin korban aborsi, bayi bajang, atau bayi yang dipaksa aborsi itu biasanya mencari ibunya dia. Dan ada juga tuyul memang benar-benar asli tuyul dari alamnya. Nah, saat mau ditangkap, karena dibujuk akan dipertemukan ibunya. Di alam gaibnya si tuyul, di alamnya si tuyul, itu sebenarnya juga mencari majikan. Saat orang pintar tersebut untuk mempertemukan tuyul dan majikan memang memerlukan ritual khusus. Jadi ada kontrak, partner, dan imbal balik di dalamnya. Si tuyul padahal anaknya bodoh, tidak tahu apa-apa. Tapi tuyul dipaksa karena tuyul tertarik, karena mencari ibunya dan mencari majikan, dan tentu saja cari mainan dan makanan. Itu yang dibutuhkan tuyul. Dan yang juragan mempersiapkan tentunya
siap kamar yang kosong, yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali sang majikan. Nah, kamar kosong ini khusus untuk anak angkatnya tersebut. Di situ sudah lengkap, ada mainan, ya. Mainannya biasanya cuyu dan sejenisnya. Jadi tak heran kalau orang yang bisa memelihara tuyul harus perempuan, karena itu sangat mudah sekali sih. Karena tuyul juga senang sekali melihat perempuan seperti ibunya. Ketika jual beli atau akad kabul antara orang pintar tersebut dengan sang juragan dan tuyul sudah sepakat, maka sang juru kunci atau perantara tuyul akan menyerahkan tipe-tipe tuyul hasil tangkapannya. Jadi pada saat itu pula sang juru kunci memberitahu pada tuyul kalau juragan baru itu adalah ibunya. Jadi orang pintar tersebut memprogram si tuyul yang tahu tugasnya cuma satu, yaitu uang. Nah, wanita yang biasanya memelihara tuyul wajib memperlakukannya seperti anak sendiri, ya. Mengasuh, memberi makan, dan memberi ASI atau menyusui setiap malam. Tuyul kalau lapar sudah harus minta disusu. Biasanya dia menyusu dulu sebelum bekerja. Setelah menyusu, dia pergi sesuai dengan tugasnya. Tugas selesai, dia dapat uang, kembali ke juragannya, dan minta jatah susu lagi. Bagaimana perasaan saudara? Seorang perempuan menyusui tuyul, dan itu kebanyakan pasti sepengetahuan suaminya ya lo ya. Perempuan tersebut biasanya sih suami istri itu sudah kerjasama. Saat si perempuan tersebut saat menyusui tuyul, maka sang suaminya harus keluar, tidak boleh di sampingnya. Mbah Salim dulu waktu tahun 99 hampir sih jadi perantara tuyul tersebut. Dulu hampir jadi perantara lah saya ya, dengan orang juru kunci yang menempati wilayah di area Jawa Timur. Itu menjual seharga 10 juta, 20 juta, tergantung tingkatan energi tuyul tersebut. Semakin mahal, semakin agresif, semakin mencari uangnya banyak, ya semakin mahal. Tempat penjualan tuyul itu saya masih ingat sekali tempatnya. Suasananya di pinggiran pegunungan ya, atau di lereng. Di situ ada bangunan. Di antaranya pokoknya di area Jawa Timur lah ya. Dan orang yang memelihara tuyul kalau makan malam tidak pernah habis, selalu ada sisa. Sisa ini nantinya untuk diberikan kepada tuyul. Contoh, suami istri makan, padahal makannya dia sedikit loh, tapi sesuai aturan, walaupun makanannya sedikit, dia tetap harus menyisakan makanan tersebut. Si suami juga sama. Setelah si suami istri tersebut menyisakan makanannya, disatukan satu piring, lalu diberikan kepada si tuyul. Dan kenapa tuyul tidak mau makan sendiri atau mengambil sendiri atau nasi yang baru, lauk yang baru? Tuyul tidak akan mau makan. Karena apa? Dia sudah menyatu dengan ruhnya si majikan. Apa yang dimakan si majikan, dia harus makan. Nah, a'udzubillahi min dzalik kan, tuyul memang sangat suka dengan makanan sisa, apalagi dari juragan. Cara makan tuyul pun tidak pakai sendok saat makan, harus langsung pakai tangan. Sang majikan pun juga sama. Biasanya sering sekali makannya pakai tangan saja, jarang pakai sendok. Kalau pakai sendok mungkin terpaksa karena ada tamu-tamu atau apa gitu. Dan tuyul juga harus diajak jalan-jalan loh, dengan cara digendong. Setidaknya 1 kali dalam 1 minggu loh. Dalam 1 minggu tuyul kan stres untuk mencari uang, jadi diajak refreshing itu wajib. Jadi
bila ada orang yang jalannya sambil menyingkur tangan di punggungnya atau seperti orang menggendong, itu bisa jadi sedang menggendong tuyul. Tapi tidak semuanya loh ya. Kita harus pintar di sini. Tidak semuanya. Nanti ada ya orang yang menggendong seperti itu dikira tuyul, dikira majikannya tuyul, bukan. Dan berapa lama orang yang bisa melihara tuyul? Untuk memelihara tuyul, hanya saja biasanya untuk satu tuyul paling lama kontraknya 10 hingga 15 tahun. Lewat dari itu harus ganti si tuyul atau beli tuyul yang baru. Perlu diketahui, tuyul juga memiliki sifat emosi dan amarah sama sang majikan. Dan karakter tuyul memang sangat persis anak-anak usia di antara 4 hingga 5 tahunan. Yang membedakannya adalah tuyul memiliki kelebihan bisa menghilang dan mencuri uang tentunya. Dan bagaimana ciri-ciri orang yang pelihara tuyul tersebut? Nah, saat saudara bertemu dengan orang yang mencurigakan dan mengobrol, yang cenderung yang ditanyakan adalah pekerjaan kita, penghasilan berapa, dan kapan terima gajinya. Rumah orang yang pelihara tuyul biasanya dicat dengan aneka warna, seperti kesukaannya anak-anak loh. Sering jalan dengan tangan disungkur, singkur, atau tangan satu memegang tangan satunya di pinggang, layaknya orang menggendong anak. Dan lebih suka mendengarkan pembicaraan orang lain saat orang banyak ya. Jadi hanya sebagai pendengar, tapi matanya sangat antusias meninjau, memilih-milih mana yang berkantong tebal. Biasanya sang majikan tersebut sangat pintar. Dia berdagang kecil-kecilan atau usaha apapun untuk menutupi kedoknya. Dia ikut nimbrung di masyarakat seperti ikut PKK, seperti ikut arisan, dan sejenisnya. Jadi sang majikan pun juga bermasyarakat, tapi ada cirinya juga. Orangnya agak tertutup dan jarang sekali bersedekah atau sedekah. Rumahnya juga agak sintrum gitu dan agak cuek orangnya. Kekayaannya berlimpah, tapi banyak pantangan dan tantangan di dalamnya. Maka dari itu, saudara-saudara sudah mengetahui kan ciri-ciri yang orang yang mengetahui tuyul. Jadi waspada mulai sekarang, dan bagaimana saudara tidak khawatir resah bila uang kita disatro di tuyul. Biasanya orang yang menyediakan yuyu atau kepiting sawah, tuyul bisa lalai akan mewajibkan saat melihat mainan. Tuyul sangat suka dengan yuyu, seperti anak-anak tahu mainan baru. Dan inilah tanpa doa apapun agar rumah saudara aman dari serangan tuyul, yaitu cari jarum baju ya, yang kecil itu jarum. Nah seperti ini jarumnya. Nah setelah dapat jarumnya, cari benang yang berwarna merah, benang biasa ya, benang jahit. Lalu masukkan benang itu di jarumnya. Tarik agak jarak sekitar 3 kilan ya, 3 kilan gini. Tarik seperti ini. Lalu ikat. Benangnya tersebut tetap saja seperti itu, ikat. Dan cari bengle. Tahu kan bengle? Bengle itu pohon semacam jahe ya. Nah, bengle itu diikatkan ke jarum yang ada benangnya tadi. Ikatkan benangnya. Taruh di tempat kotak yang saudara miliki atau kotak uang. Biasanya tuyul itu alergi sama hal tersebut. Seperti kuntilanak takut sama sapu. Nah, seperti itu. Tuyul tidak akan mau mengambil uang tersebut. Dan kalau diambil pun terpaksa. Biasanya di dalam kotak ada uang 10 juta, paling-paling diambil 50.000. Bila saudara tidak memakai itu, bisa diambil setengahnya loh. Tuh. Jadi membuat jarumnya itu agak banyak ya, minimal 9 biji lah, dikelilingi ke kotaknya. Taruh saja, itu. Tuyul tidak akan mau mengambil uang, dan tuyul sangat alergi dan takut sama jarum. Jadi jarumnya diberdirikan di kotaknya loh. Bila ada kotaknya ya, berdirikan. Nah, jadi ibaratnya jarumnya 9, ikatkan di benglenya. Bengle itu
Cuma satu aja, nggak usah banyak-banyak. Ikatkan, taruh di kotak atau brankas. Biarkan sampai bengle tersebut kering. Itu bertahan lama loh. Kalau benglenya membusuk atau apa, ganti lagi nggak masalah, jarumnya tetap. Dengan cara yang sangat mudah dan simple ini, saudara aman dalam menyimpan uang dan mengetahui ciri-ciri yang kami sebutkan, karakter dan bagaimana tuyul tersebut. Semoga pembelajaran kali ini sangat bermanfaat bagi saudara semuanya. Saksikan lagi tentang tuyul sesi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.